testimoni pertama kami minta dari Pak Fajar Gali Indarko untuk testimoni. Silakan Bapak maju ke depan. Beri aplaus dong. Kesan-kesannya nih setelah mengikuti pelatihan sepanjang 3 hari tanpa henti. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait masalah kesan ya, ketika mengikuti acara ini, ya yang pasti awal saya termasuk salah seorang yang blank atau sama sekali belum paham mengenai teknis terkait proses ekspor yang benar. Saya garis bawahi yang benar karena apa? Karena walaupun saya sudah mencoba untuk ngomongnya sih melakukan ekspor, tapi selama ini memang masih dompleng atau undername di bawah perusahaan ekspedisi atau kargo, sehingga terkait masalah legalitas kalau kita mau melakukan ekspor sendiri, saya memang sama sekali belum begitu paham gitu. Tapi ya cukup banyak yang bisa saya dapat. Kalau yang hari pertama itu kan lebih ke arah materinya itu kita supaya bisa mengenali dulu tuh SWOT atas diri kita gitu, atau atas usaha yang mau kita jalankan untuk kegiatan ekspor. Nah, masuk hari kedua mulai kita bahas masalah teknis ya, produk kayak gitu. Itu pun juga mungkin kalau bisa dibilang 1 hari itu sebenarnya sangat kurang kalau kita mau benar-benar ngomongin persiapan atas produk yang mau diekspor itu yang baik dan benar seperti apa, itu sebenarnya masih sangat kurang. Karena kalau mau bahas packaging aja itu pasti 1 hari nggak akan cukup gitu. Tapi ya alhamdulillah kita sudah cukup banyak dapat insight ya yang hari kedua kemarin, termasuk untuk hitung perhitungan teknis kalau kita mau melakukan FOB semacam itu. Terus untuk yang hari ketiga ini tadi sebenarnya saya sih mengharapkan sekali ada praktek ya, jadi benar-benar kita bisa coba satu persatu. Kan tadi banyak juga situs-situs yang terkait kita kalau mau nyari buyer segala macam, itu sebenarnya saya mengharapin ada prakteknya. Tapi mungkin ya karena terbatasan waktu, tapi yang nggak masalah lah, setidaknya alamat situsnya pun kita tahu, nanti bisa cari sendiri gitu. Kalau kurang ya nanti pastinya selesai pelatihan ini untuk proses pendampingan kita juga masih bisa tanya ke trainernya yang ngisi di acara ini macam itu. Ya, saya berharap semoga kegiatan pelatihan ini nggak cukup berhenti sampai di sini. Jadi sesuai keinginan dari penyelenggara juga dan kita semua, harapannya semua peserta yang mengikuti pelatihan ini nantinya bisa melakukan ekspor semuanya. Amin. Ya, itu sih sedikit banyak kesan dan pesan yang saya dapat ya selama mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih banyak untuk tim PPEI dan juga para trainer yang sudah mengisi acara ini. Ya, semoga acara ini bisa dilakukan kontinu dari tahun ke tahun dan semakin baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gali. Selanjutnya biar next kita minta Mbak Riswa Hyudi, boleh maju Mbak. Kita testimoni terkait kesan-kesannya selama mengikuti pelatihan bagaimana memulai ekspor. Sebelumnya gimana, setelahnya gimana, kesannya gimana. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bank Indonesia. Terima kasih kepada PPEI. Saya merasa bersyukur sekali hari ini bisa mendapatkan pelatihan selama 3 hari. Rasanya masih kurang. Karena apa? Masih penasaran dengan simulasi-simulasinya. Kemudian juga sebenarnya pelatihan ini sangat-sangat saya harapkan. Karena apa? Seperti yang kemarin sudah saya ceritakan juga ke teman-teman,
ada buyer, tapi saya nggak bisa ngitungnya. Ketika saya bawa produk saya ke Trade Expo, saya bawa salak, kemudian saya bawa merica juga, ternyata merica yang lebih tertarik di mata pengunjung gitu. Dan tadi seperti saya cerita juga, kendala bahasa yang saya tadinya ketakutan sekali karena saya merasa bahasa Inggris saya jelek. Ternyata nggak usah khawatir, di sana pun bahasa Inggrisnya mereka sama jeleknya seperti saya juga. Jadi tadi Pak Indra sempat bilang bahasanya, sama, saya pun kemarin seperti itu juga. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan lagi untuk bisa mengikuti kelas lanjutannya. Karena tadi saya sudah sempat ngisi form, insya Allah kalau diberi kesempatan kami sangat bersedia. Dan target kami ke depan, insya Allah doakan mudah-mudahan Januari kita sudah bisa ekspor merica ke Turki, harapan saya. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, karena anak saya juga di Turki sana, banyak bahan makanan Indonesia yang sebenarnya tidak ada di Turki. Seperti kerupuk, mungkin nanti saya bisa kolaborasi sama Bu Tuti. Kemudian ada tepung kanji, tepung singkong, abon, santan, gula merah, yang kata anak saya itu sangat dicari di sana. Kalaupun ada, harganya sangat mahal sekali. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan seperti ini, silaturahmi kita semakin kuat ya, kita semakin bisa berkolaborasi, maju untuk UKM Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni testimoninya. Bapak Ibu ada nggak yang mau kasih testimoni? Volunteer? Ayo siapa? Ayo Mas silakan. Jagoannya kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Bahala Handicraft. Ini aja sih kan ekspor ini bagus sekali kayak pandangan besarnya gitu. Sedangkan yang di sini tuh ada yang makanan, aksesoris, dan pasar-pasar dunia juga belum tentu. Misalnya aksesoris belum tentu bisa masuk di Cina. Sedangkan di Cina juga tuh lebih murah daripada kita kan. Saya misalnya masukkan ke Cina tuh namanya bunuh diri. Mungkin potensi pasar saya kayak ke Amerika, ke Eropa, itu sih kayak dipisah. Sedangkan waktu acara TI itu, baik agen-agen dari perusahaan buyer luar negeri itu mereka tuh lebih mencari ke bahan mentah gitu, bahan baku. Sedangkan kayak aksesoris ini kan repot gitu untuk mencari buyer yang betul-betul mencari sebuah brand. Waktu acara di New York itu kayak ada pembeli, dia tuh membeli barang aksesoris di Bahala karena dia menjual lagi. Kalau waktu di TI itu memang kebanyakan mencari bahan baku itu merica, kayak biji kopi, itu aja sih yang dibutuhkan, kayak lebih khusus lagi gitu kan. Aksesoris beda sekali dengan bahan baku. Itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita mau testimonial lagi dengan Ibu Hainun. Ibu Hainun silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Balai Besar PPI, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan juga Bank Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya lolos kurasi untuk pada kesempatan pada hari ini. Dan
dan bisa ketemu dengan para motivator yang luar biasa, juga para pengusaha hebat ya di sini. Selama 3 hari rasanya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Sebelumnya saya tidak pernah seperti itu. Selama 3 hari sangat semangat sekali ya, dan sangat tidak terasa waktu sudah sore seperti itu. Jadi istilahnya bahwa benar-benar kita bisa belajar banyak hal, meskipun sebenarnya waktunya sangat singkat ya, tetapi kita diberikan kesempatan untuk free konsultasi dengan para motivator. Jadi intinya kesimpulannya bahwa ini hanya dua kata ya, TOPBGD, top banget. So kita bisa reunian kembali pada momen ekspor perdana, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hainun atas kesan-kesannya terhadap acara kita hari ini. Berikutnya kita mau testimoni lagi ke Pak Samuel Kurniawan. Bapak gimana ya? Halo? Ke toilet, oke. Ada lagi. Mungkin kita ingin juga mendengarkan yang sudah pernah ekspor ya. Mbak Widya, boleh dibantu testimoninya Mbak? Mungkin pengalaman ekspornya, kesan-kesannya terhadap acara ini Mbak. Boleh dibantu Mbak Widya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya. Ya, acara ini untuk saya adalah pengembangan yang jauh lebih baik kedepannya untuk para eksportir, calon eksportir, bagaimana kita menjajaki pasar luar, bagaimana sistem pembayaran, bagaimana sistem packing. Mungkin akan lebih baik jika peserta-peserta yang ada di sini akan diteruskan pembinaannya yang untuk kedepannya hingga betul-betul siap untuk ekspor. Mohon untuk acara seperti ini sebaiknya dilakukan untuk tahap-tahap selanjutnya, batch 1, batch 2, batch 3 seperti itu, agar eksportir ini bukan cuma kita aja pemainnya gitu, tapi makin berkembang ke depannya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya. Semoga doanya Mbak Widya terkabul ya. Amin. Ada batch 1, 2, 3 dan seterusnya ya Mbak Wid. Pak Samuel sudah datang nih. Pak Samuel, boleh testi sebentar Pak, 1 atau 2 kata Bapak kesan-kesannya terhadap acara kita 3 hari Pak. Boleh. Terima kasih Pak. 1-2 kata pendek banget. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BI dan PPLI yang sudah melakukan kegiatan pada dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama bagaimana kita memulai ekspor, mengenal ekspor, kendala-kendalanya seperti apa. Ya, walaupun memang saya sudah mengekspor, tapi banyak yang belum saya ketahui. Jadi dengan belajar ini kita menjadi tahu bagaimana kelemahan-kelemahan kita, yang seperti kita belajar waktu SWOT tadi yang kemarin itu, kelemahan kita bagaimana, apa yang perlu kita tingkatkan, dan bagaimana menghitung harga pokok kita di pelabuhan sampai ke pelabuhan bagaimana, atau CIF. Ya, jadi saya berharapkan ke depan juga ada, karena produk saya ini kan raw material. Mudah-mudahan ada pelatihan menjadi bagaimana raw material ini kita tingkatkan menjadi bahan setengah jadi. Jadi lebih ada nilai jual. Kalau hanya raw material
Terima kasih Pak Samuel. Beri applause untuk teman-teman yang ngasih testimoni hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita mau mendengarkan review dari pemateri kita. Oh iya, oke. Baik. Bapak, ini kita mohon Ibu untuk bisa duduk di depan. Pak Peri, dipersilakan Pak. Ada 3 kursi panas di depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang sebelah sana nggak kelihatan ya. Untuk kegiatan pelatihan bagaimana mulai ekspor di tanggal 5 November 2020 ini, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan ini dan mewakili Kementerian Perdagangan khususnya PPEI yang bekerja sama dengan Bank Indonesia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi selama 3 hari dan tak henti-hentinya mau menimba info sekaligus mencari pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang mudah-mudahan pertanyaan tersebut terjawab dengan baik dan Bapak Ibu bisa ekspor secara cepat. Amin. Yang lain kok nggak ada ya suaranya ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan SOP kami ya, bahwa untuk kegiatan penutupan sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan atau kami dari pihak BI juga ingin mendengarkan kesan-pesan dulu, kesan dan pesan dari para peserta yang memang sudah 3 hari duduk di sini menimba ilmu, tidak dengan poin-poin, tidak hanya sekedar kesan dalam pelajaran saja. Kami butuh kesan dan pesan bagaimana pemateri kami, bagaimana fasilitas yang diberikan kami kepada Bapak Ibu, dan bagaimana materinya ya, hard copy-nya bagaimana, soft copy-nya bagaimana, dan sebagainya. Sebelum kegiatan formal ya, kegiatan formal, mohon maaf Pak Ferry, ini kegiatan formal ini kita informal dulu. Jadi sebelum kegiatan formal penutupan kita langsungkan Bapak Ibu. Mohon sukarelawan ya, karena dengan sukarelawan kita bisa lihat animo Bapak Ibu yang semangat untuk ekspor. Dan juga mungkin fasilitas dari BI-nya, silahkan Bapak Ibu ingin komentar. Terus jangan lupa ya, dari panitianya, pelayanan kami sebagai panitia bagaimana, Bapak Ibu boleh komentarkan. Silakan Bu Astuti bisa dibantu, siapa yang mau sukarelawan? Siapa yang sukarelawan? Satu, ada lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Berapa orang? Oke, Ibu Tuti. Ada lagi 1? Dari pihak sana, Kanan. Mbak Astrio. Oke, pertama Ibu Tuti dulu ya. Makasih kesempatannya. Saya Sri Astuti Wijaya dari Balikpapan. Brand saya Widya Snack, pengolah produk olahan ikan. Fokusnya di oleh-oleh, terus seperti amplang, kerupuk ikan, abon kepiting, abon ikan dan lain-lain. Terima kasih kesempatan pada kami diberikan untuk mengikuti pelatihan ini selama 3 hari. Sangat-sangat baik bagi usaha kami, dan waktu saya di kontak sama Mbak Astuti ya, waktu malam hari Mbak Astuti apa siapa yang kontak saya satunya ya, itu saya sangat surprise sekali bahwa saya terpilih dari mengisi link yang kasih sama BI, yaitu melalui Dinas Perindustrian. Waktu itu saya ada di WA Group, saya isi linknya dan saya salah satu terpilih. Nah di sini tadi teman-teman kalau masalah pembelajaran manfaat tadi sudah banyak diberikan, karena Ibu Titik mintanya untuk ini ya, bukan mengkritik ataupun ini, tetapi boleh Bu, mengkritik boleh. kasih Kritik yang membangun ya. Ya siap.
Jadi kalau untuk pemateri, untuk secara keseluruhan baik tuh, bagus semuanya. Cuman mungkin kalau di materi pertama yang saya amati, untuk penyajian waktunya itu pematerinya terlalu banyak bercerita tentang pengalaman pribadi, tetapi yang istilahnya seharusnya dipilih-pilih lah untuk menceritakan bahwa pengalaman pribadi memang benar-benar untuk memotivasi bagi Contohnya apa, Bu? kami. Contohnya? Ya contohnya ya misalnya kalau untuk motivasi ya untuk pengalaman ekspor itu ya baik saja Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau pengalaman pribadi ya misalnya kemarin hari pertama masalahnya sudah terlalu panjang gitu ya ininya. Kalau yang sehingga kemarin ya akhirnya kan waktunya memang tidak tepat gitu loh. Kemarin waktunya terlalu lama dan juga ada materi yang tidak disampaikan karena waktu tidak tepat tadi. Ada materi kalau tidak salah satu materi yang tidak tersampaikan. Begitu juga yang kemarin juga ada juga materi yang tidak disampaikan, itu misalnya kayak CCP itu tidak tersampaikan, JMP ya karena kebetulan saya di produk makanan ya, jadi saya terlihat ataupun saya sempat membaca ininya materinya bahwa itu langsung di next aja gitu. Jadi dan terlihat bahwa seperti yang kemarin, karena ini semua mengkritik ya Bu ya. Jadi kemarin itu sepertinya jadi setiap pertanyaan yang mengenai kuliner ataupun food, sifat materi itu tidak terlalu menguasai dari apa yang disampaikan. Di hari berapa? Hari kedua. Contoh masalah LPPOM, ya LPPOM itu MUI tidak pernah berganti, gitu loh. Tetapi bapaknya bilang, oh sudah ganti, tidak pernah ganti, ya. Mengenai hak paten itu didaftarkan, bukan hak merek dipatenkan, seperti itu. Jadi yang seperti itu sepertinya kurang menguasai dari materi yang disampaikan. Kalau yang ketiga, Bapak ya, Pak Hendra ya, ini surprise bagi kami karena mungkin yang menyampaikan saya, tetapi yang membisik-bisik banyak, gitu ya, untuk materi yang 1 dan 2. Kalau yang ini juga banyak pujian. Terus terang saja bukan karena bapaknya ada di depan kami, benar nggak Ibu? Benar? Nah, Ibu-ibu aja ya, bapaknya? ya bapak juga, benar ya kan? Nah jadi benar-benar karena ini masih ada bapaknya, ya kan? Bukan karena ada bapaknya kita sampaikan pujian, ya. Jadi tadi materi-materinya memang ada beberapa materi ulangan seperti SWOT ya, tetapi SWOT yang dari bapak itu lebih mengena. Sudah itu cara walaupun tidak disimulasikan, tadi sih kami memang berharap Pak bahwa pembelajaran ini banyak simulasi, karena yang kami butuhkan adalah simulasi. Ketika kami melakukan simulasi, kami merasa bahwa kami sebagai eksploited beneran. karena menggebu-gebu kayaknya mati sendiri dia, nggak tahan panas. Jadi seperti itu Bu. Jadi tadi ada materi yang sama, kami tidak dapatkan dari yang kemarin, tetapi setelah mendengar penjelasan Bapak sedikit saja, langsung kami bilang itu dia yang kami butuhkan. Tepuk tangan. Gitu, ya. Itu dari pemateri ya Bu. Ya. Jadi hari ini luar biasa. Terima kasih Pak. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk masalah fasilitas. Alhamdulillah fasilitas kami suruh tadi. Fasilitas alhamdulillah semuanya baik. Tetapi Bu, untuk penginapan di hotel mungkin masalah sarapan paginya, hari kedua ada jeruk, hari ketiga hari pertama ada jeruk. Kebetulan saya masuknya bukan hari pertama ya Bu, saya tanggal 4 masuk. Jadi di tanggal 5 tanggal 4, tanggal 3 masuk, tanggal 4 itu sarapan paginya komplit ya, tapi tidak ada sambal. Hari kedua
saya mau request, saya telepon ke restoran. Saya bilang, kamar 908 sarapan dihantar ya. Oh iya Bu, katanya kan. Bisa request. Nah itu apa Bu? Didengarin Bu, saya requestnya. Saya mau request tanpa nasi, tapi minta sosis sama ini aja, telur saja. Tapi jangan lupa sambal, karena 2 hari saya nggak makan sambal. Baru dia bilang, Ibu, hari ini tidak ada requestnya yang makanan berat. Loh, kemarin kan ada makanan berat. Iya Ibu, ada roti saja. Loh, kemarin kan pakai roti juga. Iya, rotinya ditambah. Alhamdulillah Ibu, rotinya ditambah. Teh kotaknya tetap ada, makanan beratnya nggak ada. Tetapi saya rotinya roti kecil tanpa isi semua. Jadi tadi teman-teman banyak bilang rotinya masih ada di dalam kamar, termasuk punya saya masih ada di dalam kamar, tidak dimakan. Dan saya ada yang saya japri, ada yang makan di restoran, ada juga yang cari di luar. Itu kalau panitia, alhamdulillah yang untuk fasilitas ini baik-baik semua dan bagus semua. Itu ya. Di sini tadi kalau di sini Bu, saya sudah komplain langsung ke Masnya karena nggak ada sambal dan cabai juga. Hari pertama, namanya kuenya ada 2 yang asin, ada cabai 1. Hari berikutnya tidak pernah ada, dan hari ini saya minta hotel ini nggak ada sambal atau cabai. Oh ada Bu, kenapa nggak pernah dikasih? Sebentar saya ambil, alhamdulillah diambil. Dan yang snack siang, alhamdulillah Bu, ada cabainya 1. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin kalau saya ngomongnya begini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau langsung ditanggapi? Sekalian aja. Oh iya, oke. Selanjutnya Pak Lukman. Kalau sambal saya ingat Bu Astuti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung akhir acara. Sebenarnya tadi masukan dari kita sudah kita tulis di form, Ibu ya. Cuman ini secara formalnya kita akan sampaikan. Mohon izin Bu Tuti, ini saya harus memberikan sebuah statement untuk menjinakkan Bu Tuti. Ya. Beliau ini ngegas terus, jadi saya yang bisa menjinakkan biasanya. Bapak yang ngerem ya? Ya, saya bagian pawangnya gitu ya. Untuk masalah pemateri dari 1, 2, 3, alhamdulillah sudah bagus. Ya. Alangkah lebih baiknya, nah kalau kritik dan saran itu agaknya lebih ke negatif, tapi sebenarnya sudah bagus. Alangkah lebih baiknya jika ditingkatkan kembali di pemateri hari kedua. Jadi untuk perhitungan itu sebenarnya kami kalau owner itu nggak perlu sampai jelimet, yang penting tahu komponennya. Kemudian saya alhamdulillah tadi dikasih aplikasi yang App Store atau Play Store itu sudah ada, ternyata ngitung kubikasi dan lain sebagainya, tinggal enak. Nah itu sebenarnya yang kita butuhkan. Dan kalau bisa seperti itu di hari kedua disampaikan langsung, jadi nggak perlu kita ngitung terlalu banyak ya kan Bu ya. Nah itu kita sudah tindakan begitu. Terima kasih. Kemudian masalah fasilitas, ya namanya hotel ya, fasilitasnya oke ya, kami tidak mempermasalahkan itu karena semua sudah ketutup dengan kehausan kami akan ilmu tentang ekspor ya. Itu yang menutup semuanya, sehingga kalau nilainya ABC ini A plus ya, A plus untuk kegiatan pada tanggal 3 sampai tanggal 5. Terutama pada hari ini saya apresiasi banget kepada Pak Indra, luar biasa Pak Indra ya. Nanti kita ngobrol lagi sama-sama Jawa Timur. Saya malah Pak, nanti kalau saya Arema, beliau bonek. Tapi bonek dan Arema kalau di bisnis bersatu ya. Siapa? Ya, terima kasih, itu saya dari saya. Saya sekali lagi untuk panitia keren banget ya. Bapak, Ibu Titi, kemudian
Bu Yanti luar biasa atas dedikasinya jauh-jauh dari Jakarta kemari. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari pihak. Terima kasih Pak Lukman. Oh ya, mohon maaf ya Mbak Sril. Kita ke kanan dulu. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Nggak imbang soalnya. Ya, nanti boleh. Ada nggak? Harus ada, karena Harus ada nih sayap kanan. mau ekspor kan? Masnya, oke. Mas Bowo, silakan Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara baik dari BPII dan Bank Indonesia serta tim lainnya atas terselenggara kegiatan ini. Sebagai orang yang punya keminatan di bidang ekspor, saya tentu sangat terbantu dengan kegiatan ini. Memang ada beberapa kekurangan yang kita harapkan, tapi mungkin perlu proses terkait dengan pemateri. Sudah disampaikan semua dengan teman-teman, semua baik, terutama Pak Hindra luar biasa karena out of the box ilmunya. Kita biasanya bicara teori, beliau bicaranya praktek dan sangat apa adanya. Jadi membuat kita lebih percaya diri. Jadi hari ini saya secara pribadi punya kepercayaan diri yang tumbuh dengan materi yang disampaikan oleh Pak Indra. Hari pertama juga pematerinya cukup bagus karena pengalaman panjangnya melakukan ekspor dan kerjasama dengan perusahaan besar juga jadi pembelajaran yang menjadi pembeda. Mungkin dari kedua yang agak sedikit kalem. Secara metode mungkin niatnya bagus, ada pendalaman kepada produk teman-teman yang dibawa, cuma cara membawakannya agak kurang bergairah, jadi kita jadi banyak ngantuknya. Mungkin maksudnya bagus, hanya membawakannya kurang bergairah, kurang semangat, jadi kita ikut terbawa suasana yang senyap. Terkait dengan panitia, alhamdulillah semua panitia sangat baik, responsif, cepat menanggapi hal-hal yang kita butuhkan. Saya juga sering menjadi panitia, kadang-kadang merasa tertekan kalau sudah dapat tuntutan hal-hal, tapi panitia kali ini sangat amat profesional. Mulai dari proses screening sampai closing hari ini semua hampir sempurna. Untuk fasilitas dari hotel juga sangat baik, semua fasilitasnya bagus. Untuk makanan kita maklumin saja karena memang kondisinya pandemi. Kemarin saya sekitar 6 minggu lalu ke Jakarta, itu lebih parah lagi. Saya betul-betul fasilitas hotel sangat amat terbatas, bahkan kursi saja nggak ada di daerah luar, betul-betul dibatasi, lebih parah daripada di sini. Jadi kondisi ini cukup lebih baik dibanding di Jakarta. Waktu 6 minggu lalu saya ke Jakarta, kita berikan toleransi saja terkait dengan itu demi kebaikan kita bersama. Mungkin untuk selanjutnya yang perlu kita butuhkan adalah pendalaman yang lebih intim untuk poin-poinnya, misalnya kayak membaca dokumen, mengetahui dokumen apa saja, bentuk dokumennya bagaimana, cara mengisinya, kemudian LC itu bentuknya bagaimana. Saya lulusan ekonomi, kebetulan juga jurusan konsentrasi pendidikan saya di bidang bisnis internasional. Itu kenapa dari zaman kuliah saya juga sangat termotivasi untuk belajar ekspor, karena di kampus saya itu ada kelas reguler dan kelas internasional. Mahasiswa yang ambil kelas internasional itu begitu lulus kuliah langsung dapat sertifikat ekspor dan importir. Beda kita yang reguler harus ikut pendidikan. Kalau saya dari Surabaya kebetulan pendidikannya, jadi dari zaman kuliah kita sudah memang dimotivasi untuk menjadi pelaku. Nah itu mungkin perlu pendalaman untuk membaca dokumen, melihat bentuk LC. Kita zaman kuliah tahu LC, letter of credit, bentuknya bagaimana, cara mengambilnya bagaimana, terus permasalahan di dalam LC itu apa aja mungkin terjadi permasalahannya. Dokumen itu kalau misalkan kita ada salah,
salahnya mengatasinya bagaimana itu mungkin teman-teman juga perlu tahu. Kita juga ingin melihat dokumen-dokumennya bagaimana. Tadi di materi Pak Hindra ada beberapa dokumen yang disampaikan yang dilampirkan dari mulai website dan beberapa komplain-komplain itu cukup membantu. Ternyata customer itu kok komplain, buyer kalau komplain itu seperti ini model komplainnya, penyelesaiannya ternyata luar biasa. Saya kira penyelesaiannya sangat umum, ternyata tidak umum penyelesaiannya. Itu cukup memberikan pandangan baru terkait dengan menyelesaikan masalah dengan buyer. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemanan kita saling membantu, saling mensupport, bisa menjadi pendukung untuk menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Ibu Titi dipersilakan untuk menanggapi, Bu. Baik, terima kasih Bu Astuti dan rekan-rekan yang sudah memberikan komentar dan saran, apalagi apresiasi ya buat Bu Tuti. Pak siapa yang Mbak? Pak Lukman. Pak Lukman. Oke. Bu Tuti, Pak Lukman, Pak Bowo. Saya paling ingat Pak Bowo soalnya deket banget dari situ. Yang sudah mewakili sayap kiri, sayap kanan, dan sayap belakang. Kami dari PPEI, ini tanggapan harus dua ya. Jadi ada dari kami dan juga dari Pak Ferry selaku perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi untuk Bu Tuti, apa dulu nih yang harus saya tanggapi? Sambal dulu atau? Baik, cukup komprehensif ya. Bu Tuti sudah memberikan kritik yang sangat membangun untuk kegiatan kali ini. Dan memang kami selaku panitia, selaku institusi yang bekerja sama antara BPI dengan BI, mohon maaf jika memang ada kekurangan yang mungkin dari ilmu, dari segala macam konsumsi dan sebagainya, itu tidak bisa terakomodir semua. Seperti itu Bu Tuti. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan pemateri, memang materi kami sudah sesuai guidance Ibu. Namun untuk pembawaan pemampar memang berbeda-beda caranya. Contoh Pak Hindra nggak usah dikasih mic juga suaranya sudah sampai ke sana ya Pak. Tapi ada juga yang suaranya halus, mungkin pembicara sebelumnya. Tapi sebetulnya mereka sudah menyampaikan sesuai dengan guidance yang kita berikan, yaitu kurikulum dan silabus sesuai dengan jadwal. Saya pun ada di ruangan ini, jadi saya melihat bagaimana mereka menyampaikan sesuai dengan koridor yang ada. Namun ada satu yang memang mungkin Bapak Ibu belum tahu. Kalau di tempat kami, pelatihan bagaimana mulai ekspor itu adalah pelatihan yang cukup dasar Bapak Ibu. Jadi dengan 3 hari, seperti yang dibilang Pak Rito ya, kalau nggak salah saya lupa, itu untuk mempelajari SWOT saja harus berapa semester, misalkan berapa bulan, seperti itu. Terus terang memang kami sudah meramu kurikulum silabusnya, adalah di dasar itu adalah bagaimana memulai ekspor Bapak Ibu. Jadi isinya sebetulnya belum dalam sekali Bu Tuti. Jadi kita pelaku usaha itu harus termotivasi, itu adalah tujuan dari bagaimana mulai ekspor. Jadi kalau ingin dalam sekali tentang HACCP, ingin dalam sekali terkait dengan form-form yang ada dibutuhkan oleh Bu Tuti dan rekan-rekan sekalian, itu judulnya harus spesifik. Dan itu tidak mungkin dijelaskan dalam waktu 3 hari ataupun satu sesi itu 45 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu aja kita sudah kasih 7 sesi. Ketika Bu Tuti kemarin sempat presentasi nggak? Yang Pak Rito ada, maksudnya yang ngomongnya gitu. Sempat kan? Ya, Bu Tuti merasakan nggak ketika kita berbicara, padahal kita merasa hanya 2 menit. Tapi ketika kita sudah berbicara, misalnya Pak Rito bilang 2 menit aja ya. Tapi ketika
ketika Bu Tuti sudah berbicara, kalau saya hitung menitnya pasti lebih. Benar nggak? Tadi saya bilang Bu Astuti tolong ya 5 menit saja gitu misalkan untuk testimoni atau mungkin buat Bu Tuti untuk bicara saran. Tapi ternyata lebih gitu. Nah itu tinggal tapi guidance-nya sudah ada, sudah tersampaikan semuanya. Tadi kan Bu Tuti bilang ada materi yang tidak tersampaikan. Karena itu memang kalau BME, ini kita sebutnya BME ya Bapak Ibu, itu motivasi. Kita kasih semua kulit-kulitnya nih loh, kalau mau ekspor harus kayak gini. Nah kemudian untuk penyusunan kurikulum silabusnya memang hari pertama itu kita agak sedikit ringan. Jadi jangan semua diberikan. Kemudian nanti yang kedua agak sedikit naik sampai kalkulasi. Nanti kemudian ada lagi terakhir Pak Hindra. Pak Hindra adalah puncaknya, memang wajar kalau SWOT-nya diulangi lagi karena beliau kita plot sesuai kursil adalah pengalaman ekspor. Di situ artinya bahwa pertama kan mengenal bisnis ekspor ya, Bu Tuti baca ya. Nah, mengenal bisnis ekspor itu memang dasar teorinya. Baru hari ketiganya yang sangat-sangat praktek sekali. Nah, kemudian terkait dengan menyambung dengan Pak Bowo juga yang terkait LC dan sebagainya, itu memang adanya di prosedur ekspor, itu tingkatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sih kalau BI bisa lanjut dengan kegiatan kami ya Pak, itu bisa dilanjutkan dengan prosedur ekspor. Cuma saya nggak tahu aturan mainnya apakah 30 ini atau kan nanti akan disaring kembali. Kemudian untuk tadi sambal ya. Ini sambal lagi in sekali nih, ada di videonya nanti tulisannya sambal. Jadi Bu Tuti, kami tadi sudah meminta maaf tidak bisa mengakomodir setiap rasa kesukaan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Bu Tuti minta sambal, yang satu minta kecap, yang satu minta gula, kami memberikan sesuai dengan standar anggaran dan juga sesuai dengan jumlah dari sini. Jadi memang itu ada menunya di hotel ini yang nanti kita bisa minta tanggapan dari pihak keduanya. Beliau yang menyediakannya. Jadi memang yang mudah-mudahan ya Bu Tuti di kemudian bisa tersedia sambal terus deh. Syukur-syukur kalau di sini ada pengusaha sambal bisa ditestimoni ya. Itu nah cocok tuh, mungkin nanti pihak BI bisa berkoordinasi ya kalau nanti ada kegiatan lagi. Nah kemudian untuk Pak Lukman terima kasih atas apresiasinya terhadap kami juga, Bu Tuti juga, Pak Bowo, bahwa kami dibilang profesional ya Bapak. Terima kasih kami semua panitia, tidak hanya dari kami tapi panitia juga ada dari pihak BI ya, Bu Astuti dan tim. Itu sangat-sangat kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kalau yang terakhir ya Bapak Ibu, kalau untuk tingkatan setelah prosedur ekspor, Bapak Ibu ingin yang tadi ya, misalnya mencari bayar dan sebagainya, itu ada tingkatannya lagi. Mudah-mudahan lah nanti Bapak Ibu tolong berdoa saja, mudah-mudahan pihak BI bisa bekerja sama dengan kami sehingga kita akan menerjunkan kembali pengajar atau pemateri dan judul-judul yang sesuai. Tapi kalau untuk yang tadi ada komen di pemateri sebelumnya, mungkin yang terlalu lembut dan sebagainya, terima kasih, nanti kami akan sampaikan kepada pemateri tersebut untuk bisa mengupgrade dirinya agar nanti di kemudi nextnya akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah kemudian pasti Bapak Ibu ingin bertanya bagaimana ya kelanjutan kegiatan ini yang formal ya, itu nanti kita dengan pihak BI. Tapi PPEI khususnya dari Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ekspor Nasional punya penawaran buat Bapak Ibu free untuk mengikuti Zoom. Ini sudah ada di layar ya Bapak Ibu, tapi harus segera registrasi. Jadi kebetulan Trade Expo ini
dilaksanakan secara virtual. Kami sudah mengundang para atase perwakilan perdagangan, atase ITPC untuk business matching. Nah, Bapak Ibu siap nggak untuk mendengarkan atau berkomunikasi dengan para atase kami? Ini kesempatan Bapak Ibu, kalau misalkan memang tertarik, tolong buka di ppei.kemendak.go.id. Silahkan, kita ada pengumuman terkait dengan bisnis counseling. Kita juga ada bisnis forum. Silahkan bisa dilihat. Pak Tobi minta tolong, mungkin yang setelah ini kan ada bisnis forum juga. Jadi di sini kalau yang, mohon maaf yang pertama dulu, yang pertama itu kita buka dari tanggal 11 hingga tanggal 16, kalau nggak salah, 15 atau 16, hari Sabtu ya. Di situ ada negara-negaranya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkonsultasi misalnya untuk pasar London, Belgia dan sebagainya, itu ada di kelas Eropa, ada Eropa 1, Eropa 2 dan sebagainya. Mohon kalau tertarik ya, silakan aja, ini kan via Zoom. Free ya Bapak Ibu. Mulainya minggu depan. Seperti itu. Baik, untuk sekilas sambutan ya dari kami. Mungkin nanti saya akan menyambung lagi kalau saya ada tambahan ya. Nah, kemudian saya persilakan dulu dengan pihak Bank Indonesia ya. Tapi jangan ditutup dulu karena kita butuh review dari Pak Hida ya Pak, untuk menanggapi ketiga perwakilan peserta kita yang memang mereka akan menjadi eksportir Pak. Terima kasih. Silakan Pak Peri untuk menanggapi 3 volunteer kita tadi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti, Pak Lukman, dan Pak Bowo. Sepertinya ini sedikit di atas kalau saya melihat tanggapannya itu mungkin ekspektasinya sedikit di atas gitu dibandingkan dengan tema yang ditawarkan di sini. Nah, itu lebih kurang ya, sekali lagi kita minta maaf jika ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi seperti disampaikan oleh Ibu Titi tadi, ini akan menjadi batu pijakan yang sangat awal. Nanti dari sini mungkin akan tadi mungkin teman-teman yang nggak kepikiran bisa ekspor, cuman sekedar ya udahlah Kalimantan Timur cukup atau Kalimantan cukup atau nasional cukup. Nah, mungkin ini adalah pintu pembuka, artinya untuk mengetuk hatinya ya, mengetuk hati mungkin belnya gitu ya. Nah, ini ada peluang-peluang untuk ekspor itu ya nggak terlalu sulit mungkin gitu ya. Nah, nanti diharapkan dari sini muncul lah itu keinginan untuk ekspor, dan nanti muncul juga keinginan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Karena mungkin dari review-review yang ada, nih mohon maaf saya juga baru sempat hadir di hari ini Pak Indra, mungkin nggak terlalu dalam ya Bu ya, mungkin tadi dokumen mungkin LC belum, ada juga kalau saya nggak salah istilahnya itu ekspor impor tuh ada HS code gitu ya. Nah, itu belum. Nah, mungkin nanti di level berikutnya akan disampaikan. Kita harap nanti kita masih bisa memfasilitasi kegiatan seperti ini ke depannya. Dan kami harap juga nanti teman-teman PPI, Bu Titi, Pak Hindra, ya mohon kesediaannya lagi untuk datang kemari, jangan kapok ya Bu ya. Apalagi udah minum air mahakam nih Bu, katanya akan balik lagi kemari loh Bu. Oh, dari sini sambal, bisa Bu. Ini mungkin sampelnya lagi ekspor juga kali Bu, karena harganya sedang tinggi sekarang ini, akan naik. Nah, jadi kosong. Gitu. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih Bu Tuti, Pak Lukman, Pak Bowo. Lebih kurangnya terkait materi, terkait penyajian fasilitas makanan yang disajikan di sini, kami dari Bank Indonesia dan juga teman-teman PPI ya kalau itu minta maaf dan akan kami upayakan lebih baik lagi ke depannya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri atas tanggapannya. Ibu ada yang ditambahin Bu Titi? Nanti saja. Oh iya, siap. Bu Titi, mohon info ini Bu, untuk Zoom itu kapasitas berapa peserta ya Bu ya? Karena Ibu mengundang seluruh Indonesia kayaknya.
Iya. Kalau saya lupa 100 sampai 300 kalau nggak salah. 100 sampai Tapi tadi 300. saya ini lagi ya, saya konfirmasi lagi ke Bu Astuti ya. Nanti kan Oke. bisa lewat WA. Oh iya, terima kasih Ibu Titi. Iya. Selanjutnya kita mau mendengarkan Pak Hidra ya, pemateri yang sangat dieluk-elukan oleh ibu-ibu hari ini. Silakan tepuk tangan dulu. Pak Hidra, mohon maaf ya, nyelak ya Pak Hidra. Mohon maaf nanti jangan hanya review saja. Mohon yang review kegiatan hari ini dan review 5 testimoni. 5 testimoni ya? 5 ya? 5 Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini kemarin saya tanya ke Bu Titi sama Bu Yati, gimana pesertanya aktif Pak sampai malam-malam. Nah, ternyata benar, ini baru pertama kali di Kalimantan ini kami duduk di sini di podium ataupun di acara sampai malam ini ya. Ini baru pertama kali. Jadi artinya memang teman-teman dari Kalimantan, khususnya di bumi Kalimantan itu memang luar biasa semangatnya ya. Nah, terkait dengan tadi review ini saya juga agak lupa, tapi dari saya lihat yang pertama testimoni dari Mbak Fajar, Bu Yuni, Bu Hanum, terus Bu Hainun, terus apa itu sangat bagus ya. Jadi sangat komprehensif, memberikan pengamatan mulai hari pertama dan ketika bersama. Intinya juga ada yang curhat dari Pak yang sebelah sana tadi, saya lupa tadi yang jewelry ya, bagaimana ekspor ini yang jewelry ini bagaimana bisa cari bayar dengan baik kan gitu kan, karena banyak tidak ternyata raw material komoditis ya. Nah ini bagus, cuma kalau mungkin ada tadi yang masih agak grogi-grogi. Nah ini saya wajar karena beliau ini kan juga bukan presentasi ya, bukan presenter ya, jadi wajar sekali, tapi material sudah kita dapatkan. Nah untuk yang masukan-masukan yang terakhir dari Bu Tuti, Pak Lukman, Pak Bowo, terima kasih ya. Ini insya Allah teman-teman di Balikpapan ini insya Allah 2021 bisa ekspor ya. Semangat ya. Jadi Anda harus belajar, walaupun 3 hari ini tadi saya sampaikan, walaupun 3 hari ini Anda belajar, semoga cepat bisa ekspor. Jangan seperti saya belajarnya 25 tahun kan gitu ya. Nah, makanya Anda walaupun 3 hari bisa melampaui breakthrough, bisa ekspor segera. Nah terima kasih juga atas apresiasinya terkait pemateri. Kami beritahukan, jadi fasilitator di PPI ini, terutama dulu kami itu masuk juga di PPI, sudah PPI ini ada ISO-nya ya. Jadi artinya semua pemateri itu di istilahnya apa? Digodok ya, diseleksi benar ya. Nah, jadi waktu itu kita ditunjuk jadi pemateri itu juga istilahnya diinterview satu pejabat PPI. Nah ini memang sesuai dengan standar PPI, pemateri akan bertahap, kurikulumnya juga disampaikan bertahap. Habis ini ada lagi prosedur, ada bisnis online, agak lebih mendalam itu sampai pengembangan. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu juga ada pelatihan, banyak teman-teman pelatihan dari Kalimantan itu langsung ke Jakarta banyak ya. Nah, di situ sudah disampaikan fasilitas dari PPI, ada dormitory, mes. Nah, itu bagus, murah ya. Levelnya seperti hotel ya. Saya langganan di situ ya. Jadi karena bersih, bagus dan harganya murah. Dan itu bisa dimanfaatkan ya, fasilitas di PPI itu, termasuk pelatihannya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak bisa berpanjang lebar lagi terkait dengan testimoni serta masukan-masukan. Semoga kami bisa melayani Bapak Ibu, memberikan konsultasi anytime via WhatsApp. Tadi sudah saya sampaikan, kalau grup ini mau membuat konsultasi via Zoom, boleh saya diajak, mau tanya-tanya, kan ada grupnya ya. Nah ini konsultasi terus. Tadi yang terkait dengan LC, insya Allah saya juga lama di bank, saya juga bisa paham sekali dengan LC, karena bekerja dulu saya juga terkait dengan LC baik di bank maupun di Sinar Mas Group ya, itu semua LC. Jadi ayo kita manfaatkan mentor-mentor yang ada di PPI
untuk berkonsultasi ya sampai ada benar-benar ekspor. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Suparyanto atas tanggapan ya Pak ya teman-teman, karena mereka ini kan baru pertama kali ikut pelatihan seperti ini Bapak. Kemudian kita langsung ya Bu ya, acara terakhir penutupan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Pak Peri. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Astuti. Yang kami hormati Ibu Titi dan teman-teman panitia dari PPI. Yang kami hormati juga Pak Indra, narasumber dari PPI. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan bagaimana memulai ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah lemas nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Ini kalau mau ekspor nih harus ready standby nih, karena zona waktunya nanti berbeda nih dengan klien-kliennya nih. Kita udah mau tidur, di sana lagi semangat, gitu kan? Terutama di Eropa sama Amerika nih. Ini Amerika masih jam 6 pagi, gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah 3 hari sudah kita lalui dengan lancar. Semua yang hadir di sini alhamdulillah sehat-sehat semua, nggak ada kendala. Insya Allah ilmu yang diterima bermanfaat, bisa langsung diterapkan, dan saya sangat senang sekali tadi melihat satu ibu yang sudah mencanangkan Januari akan ekspor. Saya harap jangan cuma satu, nanti menular ke yang lain. Yang minimal Januari oke lah, 2021 artinya sudah menjadi status baru nih dari pemain lokal menjadi eksportir. Itu yang kami harapkan dari kegiatan yang diselenggarakan kali ini. Jadi jangan berhenti sampai di sini aja. Masih banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum didapat karena ini memang sangat dasar. Nanti kita boleh lagi upayakan untuk pelatihan-pelatihan ekspor tingkat berikutnya. Tadi juga Pak Indra sudah menyatakan bersedia untuk konsultasi melalui WA atau Zoom gitu, dan itu gratis kok berbayar Pak? Gratis lagi. Nah, jadi nanti silakan dimanfaatkan. Kami akan lihat juga animonya nanti untuk evaluasi penyelenggaraan berikutnya. Kalau animonya besar, bisa jadi insya Allah kita adakan lagi seperti ini di Samarinda lagi. Betul. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu, ini seperti dibilang Ibu Titi tadi, batu pijakan pertama, tapi ini akan sangat menentukan kelangsungan kegiatan seperti ini ke depannya gitu. Karena kami nggak hanya ingin berhenti di sini, Bapak Ibu terus berpuas diri hanya ilmunya segini, ya udah cukup tahu ekspor, nggak, harus benar-benar sampai ekspor gitu. Dan kalau bisa nanti ekspornya sendiri, jadi satu kontainer tuh barang kita semua tuh di dalam itu. Ya saya pikir itu aja, nggak usah berpanjang lebar lagi. Kami tunggu nanti perkembangan berikutnya dari Bapak Ibu peserta sekalian. Dan dengan mengucap syukur, alhamdulillah kegiatan pelatihan selama 3 hari ini saya tutup. Oke, beri aplaus dong Bapak Ibu. Terima kasih Pak Peri, Ibu Titi, dan Pak Hidran. Selanjutnya kita mau penyerahan sertifikat. Baiklah, nama yang saya panggil dipersilahkan maju ke depannya. Ibu Rizwahyuni, silahkan. Mbak Widya, silahkan Mbak. Pak Samuel, silahkan Pak. Ibu Haidun, silahkan Bu. Mas Tobi, untuk Ibu Rizwahyuni. Terima kasih Bu Titi. Oh, ini mau foto. Mohon maaf yang lain.
Oke, terima kasih Ibu Titi. Selanjutnya Ibu Widya. Mohon kesediaannya lagi Ibu Titi untuk menyampaikan. Enggak juga sih Bu. Terima kasih Ibu Titi. Selanjutnya Pak Samuel. Mohon kesediaan Pak Peri untuk menyerahkan Pak. Dilihatkan Pak. Oh iya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Hainun. Minta mohon Pak sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya motivator idola kita hari ini. Silakan Mas Fajar. Terima kasih Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyerahan kita berakhir juga. Tapi sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Boleh dibantu? Siapa? Kita tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Bapak Ibu.